Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di siniar kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah mosi yang menarik nih tentang akulturasi budaya asing dengan berbagai bentuk dalam berbagai platform digital membuat eksistensi bahasa daerah menurun di kalangan generasi Z. Apakah benar begitu? Sebelum itu, saya Alim Maulinda dan Saya Pika Fatma Yuslia. kita di sini berdua sebagai moderator yang akan memandu jalannya siniar hari ini. Sebelum memulai, mari kita perkenalkan para tim debat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tim Pro, silakan. Halo, saya Sri Winarti, NPM 023. Halo, perkenalkan saya Anissa Irunisa, NPM 011. Halo, perkenalkan nama aku Wulan Anggraini dengan NPM 004. Oke, terima kasih kepada tim Pro yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita persilakan kepada tim Kontra untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Puja Elipa Aprilia dengan NPM 041. Halo, perkenalkan nama saya Ica Sri Mulyani dengan NPM 020. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Milda Nur Maulani, NPM 056. Oke, terima kasih kepada tim Kontra yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, sekarang mari kita mulai dengarkan argumen yang pertama dulu, yaitu dari tim Pro. Silakan tim Pro. Oke, jadi pendapat saya pribadi bahwa memang pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai platform digital seperti media sosial, film, musik, dan juga lainnya itu dapat membuat bahasa daerah menjadi kurang populer di kalangan generasi Z. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi dan juga konten yang berasal dari budaya asing itu lebih dominan dan juga mudah diakses oleh generasi Z. Sebagai contohnya, tidak sedikit anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing dalam percakapan sehari-hari mereka karena terbiasa dengan konten-konten yang berbahasa asing yang mereka konsumsi di media sosial. Contoh nyatanya kayak misalkan penggemar K-pop atau K-drama gitu, kayak mereka menggunakan, kalau misalkan mereka bertemu orang-orang kayak bukannya nyapa halo atau hai, tapi mereka malah menggunakan kayak sapaan anyong atau bahasa lainnya. Atau juga misalkan ada orang yang sakit, kita malah ngucapinnya kayak GWS kayak gitu. Itu kan bahasa singkatan dari bahasa Inggris, bahasa asing gitu kan. Nah, mereka menggunakan kata GWS dibandingkan dengan mengucapkan kayak semoga cepat sembuh ya kayak gitu. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penggunaan bahasa daerah menjadi semakin jarang dan akhirnya bisa mengancam eksistensi bahasa daerah itu sendiri. Sekian. Begitu. Jadi menurut Sri bahwa dengan kemunculan platform digital yang begitu mendunia, budaya-budaya asing menjadi lebih mudah diakses oleh generasi muda termasuk Gen Z. Hal ini tentu saja menghadirkan pengaruh besar terhadap cara berkomunikasi dan mengekspresikan diri ya. Ya, betul sekali Kak. Mungkin kita langsung saja kepada tim Kontra yang akan menanggapinya. Ya, silakan tim Kontra. Oke, baik. Menurut saya tidak setuju karena kemajuan teknologi dan platform digital dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa daerah. Berbagai aplikasi, media sosial, dan konten digital dapat dimanfaatkan untuk mengangkat dan memperkuat penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Nah, Gen Z juga telah memanfaatkan platform digital secara kreatif untuk memperkuat eksistensi bahasa daerah di tengah akulturasi budaya asing. Mereka mengintegrasikan bahasa daerah dengan bahasa asing seperti membuat konten YouTube, aplikasi pembelajaran, penerjemahan konten populer, pemasaran produk lokal, serta pertunjukan seni dan budaya daerah yang menyeimbangkan penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing. Seperti itu. Baik, gimana tanggapannya dari tim Pro terhadap argumen dari tim Kontra? Baik, izin menyanggah ya mengenai pengintegrasian antara bahasa daerah dan bahasa asing. Itu saya kurang setuju karena ketika Gen Z terbiasa mengintegrasikan suatu bahasa dengan bahasa asing, ada kemungkinan besar bahasa daerah yang digunakan akan memiliki arti yang lain dan itu akan merusak bahasa daerah itu sendiri. Kita ambil contoh orang-orang yang sering kita sebut anak Jaksel. Dalam berbahasa sehari-hari, mereka sering mencampurkan bahasa daerah kita dengan bahasa Inggris.
yang mungkin sudah menjadi kebiasaan dalam percakapan mereka sehari-hari. Contoh sederhana dari penggabungan bahasa daerah dengan bahasa asing ini adalah ketika anak Jaksel menggunakan kata-kata bahasa Inggris seperti cool atau literally dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ini bisa merusak keaslian bahasa daerah itu sendiri karena anak Jaksel ini mungkin lebih cenderung menggunakan kata-kata asing ketimbang kata-kata asli bahasa daerah. Seiring berjalannya waktu, ini dapat membuat eksistensi bahasa daerah menurun tentunya karena hal-hal tersebut pasti akan dianggap keren di kalangan Gen Z. Mungkin begitu. Baik, bagaimana tanggapan selanjutnya dari tim kontra? Menurut saya, justru dengan adanya pengintegrasian antara bahasa daerah dan bahasa asing dapat terjadi fenomena di mana bahasa daerah menjadi lebih dinamis dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global. Penggunaan bahasa asing dalam konteks bahasa daerah bukanlah upaya untuk menggantikan bahasa daerah, tetapi lebih sebagai alat untuk mengekspresikan identitas ganda dan kompleksitas budaya. Anak Jaksel mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Jakarta Selatan dan juga sebagai bagian dari budaya global. Dengan demikian, penggabungan bahasa daerah dengan bahasa asing dapat memunculkan kreativitas dan inovasi dalam penggunaan bahasa. Contoh pengintegrasian antara bahasa daerah dan bahasa asing yang mungkin tidak sengaja kita ucapkan, kita kemarin main ke pantai, view-nya benar-benar keren banget. Aku ingin minum es teh yang fresh. Kata-kata bahasa asing seperti view dan fresh digunakan untuk menyampaikan konsep atau ide yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata dalam bahasa daerah. Integrasi antara bahasa daerah dan bahasa asing tidak selalu harus dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan bahasa daerah. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk memperkaya dan memperluas kegunaan bahasa daerah dalam berbagai konteks komunikasi dengan tetap menjaga esensi dan keasliannya. Terima kasih. Oke, jadi gimana nih tanggapannya dari tim pro atas argumen dari tim kontra tadi? Baik, namun yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang masih menghendaki menuju era serba teknologi dan meninggalkan budaya serta bahasa lokalnya? Permasalahan yang didapat nantinya ketika penutur yang lebih tua dan generasi milenial sudah gugur, maka tinggallah generasi milenial dan generasi selanjutnya. Apakah masih relevan dan efektif menggunakan bahasa daerah nantinya? Kita tidak dapat memaksa semua menggunakan bahasa daerah, karena di luar rumah kebutuhan berkomunikasi tidak cukup dengan satu bahasa saja, melainkan multibahasa. Begitulah cara generasi milenial sekarang ini bergaul, sehingga kebutuhan akan berkomunikasi di antara mereka berjalan dengan baik. Generasi milenial yang hidup dalam ruang lingkup yang luas sejak kecil tentu memiliki pengaruh positif dan negatif bagi tumbuh kembangnya. Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Setiap generasi memiliki pelajaran positif di era sekarang maupun sebelumnya. Bahasa daerah merupakan perwujudan bangsa. Indonesia memiliki ramah tamah dalam kehidupan sosial dan spiritual. Maka sebagai generasi penerus bangsa, lestarikanlah bahasa daerah kita sendiri. Oke, sekarang bagaimana nih tanggapannya dari tim kontra? Nah, maka dari itu menurut saya kita harus menjaga kelestarian bahasa daerah karena sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dengan usaha bersama, dan kita harus dapat memastikan bahwa bahasa daerah tetap hidup dan berkembang di era serba teknologi ini. Tapi perlu diingat bahwa bahasa daerah tidak harus digunakan dalam semua situasi. Ada kalanya bahasa Indonesia atau bahasa asing lebih tepat digunakan. Yang terpenting adalah generasi milenial memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa daerah pada saat yang tepat dan tidak malu untuk menggunakannya. Bahasa daerah bukan penghalang kemajuan, tetapi justru dapat menjadi aset berharga bagi generasi milenial di masa depan. Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Generasi milenial memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Dengan tetap menjaga identitas budaya dan melestarikan bahasa daerah, generasi milenial dapat menjadi generasi yang tangguh dan berkarakter di era globalisasi generasi Z ini. Memang di era globalisasi dan kemajuan teknologi membuat generasi milenial lebih terpapar dengan bahasa asing. Namun, bukan berarti mereka harus meninggalkan bahasa daerah. Justru dengan menguasai bahasa daerah dan bahasa asing, generasi milenial memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses di masa depan. Begitu. Perdebatan yang sangat menarik nih, tapi sebelum kita menutup acaranya,
Di sini kita akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari siniar kali ini. Dengan kemajuan teknologi dan penetrasi budaya asing yang semakin kuat, penting bagi kita untuk tetap mempertahankan identitas budaya kita, termasuk bahasa daerah. Namun, hal ini juga mengajarkan kita untuk terbuka terhadap berbagai pengaruh baru dan belajar untuk mengintegrasikannya secara bijak dalam kehidupan kita. Sekian siniar kita kali ini. Terima kasih kepada semua tim yang sudah menyampaikan argumennya. Dari kita berdua moderator mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.